Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 27 November 2023. Bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan bahan titik permenungan kita dikutip dari Nubuat Daniel bab 1 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 20. Dikisahkan bagaimana Daniel dan teman-temannya dibawa oleh Nebukadnezar untuk dijadikan pegawainya. Ia dan teman-temannya dipersiapkan oleh raja dengan makanan khusus, perlakuan khusus, agar nanti ia sungguh menjadi pemuda yang kuat. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ditempatkan di tempat yang khusus dengan santapan raja dan anggur yang diminum oleh raja. Harapannya Daniel dan teman-temannya akan kuat. Tapi Daniel tidak mau mencemari dengan hal-hal yang najis. Maka ia minta agar diberi makanan, sayuran, dan air putih saja. Tetapi pegawai menolak, takut Daniel nanti kelihatan kurus dan ia dipersalahkan raja. Maka ia minta diadakan percobaan, dan hasilnya Daniel dan teman-temannya jauh lebih hebat, lebih kuat dari yang lain. Dari bacaan Injil akan kita dengarkan bagaimana kisah seorang janda yang memasukkan 2 peser ke dalam peti derma dipuji oleh Yesus. Dikatakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberikan dengan kekayaannya. Karena janda ini memberikan dari seluruh kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Saudara-saudaraku terkasih, saya menawarkan 2 titik permenungan hari ini. Dari bacaan yang pertama, kita melihat contoh Daniel yang tidak tersilaukan oleh kemewahan. Pasti semua orang memimpikan untuk makan dan minum seperti yang didangkan kepada raja. Tapi Daniel tidak tersilaukan oleh itu. Ia tetap berpegang pada kehendak Allah dan tidak mau menajiskan diri. Justru karena itulah Daniel diberkati oleh Allah. Meskipun hanya makan sayur dan air putih, yang lebih hebat dari mereka yang makan makanan raja. Kesetiaan akan membuahkan hasil yang melimpah. Pertanyaan permohonan kita yang pertama,
apakah kita juga seringkali tergiur oleh kemewahan duniawi yang mendatangkan malapetaka, yang melawan kehendak Allah? Atau beranikah kita untuk menentang itu dan memilih setia kepada Allah sekalipun banyak tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi? Dari bacaan Injil harap diingat, ini tidak berbicara soal kaya atau miskin, tapi soal bagaimana persembahan kita ini kita tunjukkan kepada Allah. Banyak orang-orang kaya yang juga mempersembahkan dengan ikhlas, dengan seluruh hati. Maka persoalannya bukan kaya atau miskin, tetapi bagaimana sikap kita, motivasi kita untuk memberikan persembahan kepada Allah. Si miskin memberikan dari seluruh nafkahnya. Ia memberikan kepada Allah seluruh hidupnya. Itu yang paling pokok. Bukan soal miskin atau tidak, tapi apakah kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati. Bukan untuk pamer, untuk kesombongan, tapi benar-benar untuk melaksanakan perintah Allah dengan hukum kasih-Nya. Sungguh banyak orang yang saya akui di paroki kita ini, orang-orang yang betul-betul memberikan dengan ketulusan, bukan untuk pamer, tapi betul ingin mewujud nyatakan kehendak Allah, yakni hukum kasih kepada sesama. Sudah terbukti dengan banyak hal bagaimana kasih kita kepada mereka yang di tanah misi, dengan amplop misi kita yang luar biasa hasilnya. Dengan donasi kita untuk gedung yang baru, baik berupa dana maupun materi, kursi, meja, TV, LCD, itu membuat semua orang menjadi nyaman. Dan itu pun ada yang tidak mau disebutkan namanya, termasuk AC. Saya acungi jempol. Itulah persembahan seperti janda miskin, memberi seluruh dirinya, bukan untuk cari nama. Maka pertanyaan permenaan yang kedua, bagaimana motivasi kita dan cara kita di dalam persembahan hidup? Apakah demi pujian ataukah demi keselamatan sesama? Mudah-mudahan kita mampu memberikan yang terbaik seperti janda miskin yang dengan rela hati memberikan derma kepada Allah untuk sesamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan kepada kami teladan bagaimana kami harus bersikap berhadapan dengan tawaran dunia dan bersikap bagaimana mempersembahkan diri yang benar. Semoga kami Kau bantu untuk mewujud nyatakan
dan itu agar akhirnya kami benar-benar memenuhi kehendak-Mu dengan selalu mengikuti kehendak-Mu dan tidak tersilokan oleh hal duniawi dan mampu untuk mempersembahkan diri demi sesama. Bantulah umat-Mu yang sakit agar Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar mereka pun mengalami cinta kasih-Mu. Semoga kami semakin beriman kepadamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Untuk itu, bantulah kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, mendorong, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Terima kasih untuk partisipasi kaum muda dalam mensukseskan EKM dan pensi. Juga terima kasih kepada umat yang dengan setia dan sukarela memberikan door prize untuk kemeriahan pensi. Semoga Tuhan berkenan memberikan berkat kepada panjenengan. Untuk anak-anak Pia, silakan ikut berbagai lomba mulai minggu depan, menyongsong Natal dengan sukacita. Untuk umat yang akan mengucapkan selamat Natal, silakan menghubungi Komsos agar diproses dan nanti akan ditampilkan pada pernikahan malam Natal, Natal pagi, Natal sore, dan pesta keluarga kudus. Bisa perorangan, bisa keluarga, bisa perusahaan atau tempat usaha. Saya tegaskan, tidak boleh menggunakan ucapan Natal dengan atribut partai manapun juga. Sekali lagi, tidak diizinkan. Terima kasih untuk semua saja yang berpartisipasi dalam gereja lewat doa-doanya, tenaga dan karya, dan dana maupun materi untuk memenuhi gedung serbaguna kita. Gedung Maria Salet, gedung BRT 1, 2, dan 3. Harapannya umat semakin nyaman untuk menggunakan gedung itu. Akhirnya saya mengajak umat untuk mempersiapkan hal dengan sebaik-baiknya, agar kita menyongsong pelayanan Tuhan dengan sukacita. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.